Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa saja pagi, siang, malam, sore peserta didik saat menonton video ini. Kali ini Pak Mujib akan menampilkan media pembelajaran tentang ada kipas angin ini. Tentang sejarah dan perkembangan Islam di Nusantara. Tetapi fokus pembahasan ada di 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Media pembelajaran materi sejarah ini adalah untuk kelas 9 SMP ya. Peta konsepnya, 4 teori masuknya Islam di Indonesia itu ada 4 teori. 1 Gujarat. Gujarat itu ada di India, ya. Ini India. Kemudian yang kedua adalah Persia. Kemudian yang ketiga adalah Mekah, Arab. Ini ada kurang tutup kurungnya belum ditutup ini ya. Kemudian ada Cina. Ya. Secara ringkas, teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia 4 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, India. Teori ini meyakini Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat atau India pada abad ke-13 Masehi. Itu ya. Jadi para pedagang yang berasal dari Gujarat, orang India, pada abad ke-13 masuk ke Indonesia. Kemudian teori yang kedua adalah teori Persia atau Iran. Ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia yang kemudian menjadi negara lain. Negara Iran ya, negara Iran. Masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Miladiyah atau Masehi. Tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia diyakini memiliki persamaan dengan Persia. Ada tradisi yang ada di Persia juga ada di Indonesia. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Arab atau Mekah. Ini adalah teori Islam masuk paling awal. Dari 4 teori ini adalah teori yang bahwa Islam sudah masuk sejak awal, paling pertama maksudnya di antara 3 teori yang lain dibandingkan 3 teori yang lain. Masuknya Islam di Indonesia diperkirakan berasal dari Timur Tengah, tepatnya Arab, di Arab ya, pada abad 7 Miladiyah atau Masehi. Para pedagang Arab itu kemudian ada yang menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Begitu. Selanjutnya teori bukan teori ya. Ini kok sebentar. Yang berikutnya kok belum ya? Oh ya, maaf. Yang ini belum dijelaskan. Bentar. Sudah berganti slide ya, harusnya slide yang itu diselesaikan dulu, yang teori Mekah. Yang terakhir adalah teori Cina. Nah, teori Cina diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara pada abad ke-9 Masehi atau Miladiyah. Nah, ini jelas sekali bahwa ada orang Cina yang bermigrasi, berpindah kependudukan malah dari Cina ke Asia Tenggara pada abad 9 Masehi atau Miladiyah. Sehingga teori ini menjadikan Cina sebagai orang-orangnya masuk ke Indonesia menjadi penyebar ajaran Islam. Kemudian kita bicara tokoh-tokoh dari yang mengemukakan 4 teori yang ada. Yang pertama, tokoh yang mengemukakan teori Gujarat India adalah
Ini bacanya apa ya? Pak Mujib tidak terlalu pandai dalam membaca kata atau bahasa dari negara lain. Tapi yang terkenal Senok Horgronje gitu ya. Christian Senok Horgronje. Dan ya kalau ini apa ini? Jean Pierre Mokote ya, begitulah pokoknya ya. Ya ini intinya itu, mungkin kalian lebih bisa membaca ini. Ini kalian nanti bisa lihat di internet. Nah ini ada fotonya, ini foto Senok Horgronje, kalau ini Jean Pierre Mokote. Kemudian ini ada satu foto, ini kira-kira teori dari siapa ini, pencetus teori mana? Iya, betul sekali. Beliau adalah tokoh yang mengemukakan teori Persia atau Iran. Namanya Husein Jayadiningrat. Ejaan nama Husein Jayadiningrat, ejaannya, tapi bacanya adalah Husein Jayadiningrat. Tokoh berikutnya, tokoh yang mencetuskan teori Mekah atau Arab. Ini sangat terkenal. Tokoh Indonesia, tokoh Muslim Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka. Nah ini, Hamka ini adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Fotonya sudah banyak di internet, bisa kalian browsing sendiri. Berikutnya, ini tokoh teori Cina yang kalau Pak Mujib katakan banyak menimbulkan haters. Ini juga pernah apa ya, dulu Pak Mujib juga kuliah S1-nya sama dengan beliau di IAIN Wali Songo Semarang, sekarang sudah menjadi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Beliau di Syariah, Pak Mujib di Tarbiyah, tapi beda angkatan jauh, beliau kakak angkatan jauh. Sudah jadi sarjana dan S2, Pak Mujib baru masuk. Nah ini fotonya. Ini beliau aktif, sangat aktif di Facebook, dan di Facebook itu yang komentar banyak, yang like juga, yang bukan ya, yang like ya, yang like, kemudian yang mencaci maki beliau juga banyak ya, begitulah. Memang beliau bahasanya sedikit apa ya, sedikit liberal, tapi beliau juga mencetuskan tokoh dari Cina. Setahu Pak Mujib, S2-nya, tesisnya itu mengenai masuknya Islam ke Indonesia dari Cina. Ya, sudah sampai ke bagian akhir. Seperti biasa, para YouTuber selalu menginginkan ada like dari channel YouTube-nya oleh para penontonnya. Demikian pula Pak Mujib, sekiranya kalian bersedia, silahkan di like. Dislike juga tidak masalah kalau memang tidak suka. Share kalau memang ingin di-share. Subscribe, bacanya subscribe atau subscribe ya. Ya begitu. Komentar. Nah ini channel YouTube-nya bisa diklik di sini. Tapi nggak bisa ya kalau di YouTube ya. Ini kalau bisa di apa? Di istilahnya apa ya, di PPT bisa langsung diklik. Kita klik saja channel YouTube-nya Pak Mujib. Ternyata masih gagal ya. Waduh, kok gagal ini. Locate in the, oh maaf, settingan Pak Mujib belum disetting untuk apa, untuk channel terkonek dengan internet ya. Subscribe, like, share, and comment. Baik, sebagai pamungkas, Pak Mujib sampaikan terima kasih sudah menonton media pembelajaran ini. Semoga ada manfaatnya. Memang sengaja tidak secara komplit Pak Mujib sampaikan pada teori masuknya Islam ke Indonesia. Kalian para kelas 9, terutama muridnya atau peserta didiknya Pak Mujib, diharapkan bisa mencari informasi lain yang lebih banyak yang ada di internet. Ya tadi terpotong. Ya begitu.
Semoga pembelajaran dengan media video ini bermanfaat untuk kalian dan kalian tetap semangat, tetap berprestasi, bertumbuh walaupun tidak harus setiap hari produktif. Begitu ya, yang penting bertumbuh. Sekian, terima kasih dan Pak Mujib akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.